Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Tujuan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu. Jadi di sebelumnya kita sudah membahas pohon penurunan. Jadi tujuannya satu, untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu, atau aturan produksi yang tidak berarti. Nanti akan ada 3 cara penggunaan atau penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Contohnya ini adalah aturan produksi, ada 2 variabel S dan A. Kalau kita lihat kelemahannya apa? Kelemahan dari tata bahasa bebas konteks di atas yaitu adalah aturan produksi dari SAB, karena B tidak memiliki penurunan, karena di sini yang punya penurunan itu hanya variabel A. Jadi kalau misalkan kita turunkan pohon penurunan di sini, S menyatakan atau S menurunkan AB, A itu kita bisa selesai di terminal, sedangkan B itu tidak ada aturan produksi. Nah, seperti ini nanti akan kita lakukan penyederhanaan. Selanjutnya ini adalah tata bahasa bebas konteks yang memiliki kerumitan. Karena apa? Karena dari beberapa aturan produksi ini, kalau kita turunkan menjadi pohon penurunan, S menurunkan A menurunkan B, terus selanjutnya B menurunkan C menurunkan D, baru dia bisa selesai di terminal. Seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan S menyatakan A, itu dia bisa mempunyai jalan atau penurunan sepanjang ini. Jadi ini salah satu kerumitan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya untuk suatu tata bahasa bebas konteks itu dapat disederhanakan dengan melakukan 3 cara berikut ini. Yang pertama yaitu adalah 1. Penghilangan produksi useless seperti contoh yang pertama. Yang kedua itu adalah penghilangan produksi unit, sedangkan yang terakhir nanti penghilangan produksi empty. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 2 topik dulu ya, jadi penghilangan useless dan penghilangan produksi unit. Yang pertama kita membahas dulu penghilangan produksi useless. Jadi untuk penghilangan produksi useless itu bisa dilakukan dengan 2 cara berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal. Terus yang kedua, produksi yang tidak akan pernah bisa dicapai dari penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundant atau berlebih. Contohnya kita bisa lihat aturan produksi ini. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana cara menghilangkan produksi useless, yaitu kita perhatikan saja terlebih dahulu untuk satu-satu dari aturan produksinya. Yang pertama itu adalah S menyatakan variabel, ada variabel A. Kalau Anda perhatikan, A itu punya aturan produksi D, B, E. Oke, terus yang selanjutnya A itu punya E, C ya. Nah, sekarang apakah A itu punya turunan? Ya, kita lihat dulu terlebih dahulu, bisa tidak kalau kita turunkan variabel A itu menuju ke terminal ya. Oke, yang pertama A dia masih punya B punya simbol terminal, C juga punya simbol terminal, maka S menyatakan AB ini belum tentu useless. Selanjutnya S menyatakan C, B, ada E di sini. Kalau Anda perhatikan di sini tidak ada variabel yang mempunyai variabel E. Jadi E tidak ada turunan. Maka kita bisa simpulkan S menyatakan C, B ini adalah useless. Ini
kita hilangkan. Oke, selanjutnya A, D, B, E. Karena ini E ya sama seperti penjelasan di atas, maka kita sudah dapat satu lagi untuk useless-nya adalah menyatakan A menyatakan D, B, E. Baik, selanjutnya A, C, ya C punya simbol terminal, maka ini belum dikatakan atau tidak dikatakan useless ya. Nah, selanjutnya BFF. Kalau Anda perhatikan, di sini kita sudah menghapus B, maka tidak akan ada lagi di sini tadi sebelumnya dijelaskan yaitu adalah yang redundant ya, atau B ini tidak akan bisa dicapai dari variabel yang manapun ya, jadi B itu tidak akan bisa diturunkan, makanya B menyatakan FF itu dikatakan useless. Oke, ini sudah kita hilangkan, ini kita hapus, ini juga kita hapus aturan produksinya. Yang terakhir CAE, ini tidak kita hapus karena bisa diturunkan melalui A. Nah, D sama penjelasannya dengan B, karena D itu tidak akan bisa diturunkan dari variabel yang manapun, maka ini juga kita katakan useless. Pada sini kita dapat lagi useless-nya adalah A. Nah, untuk jawab soal nanti silakan Anda tuliskan dulu mana yang useless ya. Setelah itu kita simpulkan hasil dari penghilangan produksi useless, aturan produksinya apa saja. A menyatakan AB, A menyatakan C, dan C dia menyatakan AE. Nah, nanti silakan Anda tambahkan untuk pembuktiannya ya dengan melakukan pohon penurunan. Kita cek apakah setiap simbol variabel dia bisa menurunkan menjadi simbol terminal. Oke, kita buktikan. S menyatakan A. Oke, ini simbol terminal, ini simbol terminal. Lalu A. Ini kita yang lihat setelah dilakukan penghilangan produksi useless-nya. C. Ini simbol terminal, ini simbol terminal. Selanjutnya ini A simbol terminal, ini E simbol terminal. Oke. Jadi setelah kita lakukan penghilangan produksi useless, setiap kita mau menurunkan di pohon penurunan, maka setiap variabel itu bisa selesai di simbol terminal. Prinsipnya, setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa, apakah semua produksi yang useless sudah kita hilangkan. Ya. Oke, ini tentang produksi penghilangan useless ya. Yang kedua yaitu adalah penghilangan produksi unit. Produksi unit yaitu adalah produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel, misalkan variabel A dan variabel B. Variabel C menyatakan variabel D. Jadi intinya di produksi unit kita tidak melihat useless-nya, tapi kita melihat unitnya. Jadi yang kita hilangkan atau ya kita hilangkan produksi unitnya yaitu adalah aturan produksi yang dimana dia mempunyai simbol di ruas, satu simbol di ruas kiri dan satu simbol di ruas kanan. Kenapa produksi unit ini harus dihilangkan seperti yang sudah dijelaskan di awal? Karena keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunannya. Seperti contoh di awal tadi, untuk mendapatkan S menyatakan A, S tadi harus menurunkan A, menurunkan variabel B, C, dan lain sebagainya. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit, jadi bukan penghapusan seperti di useless tadi. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Oke, jadi contohnya di sini ada, kalau kita perhatikan, yang akan kita hilangkan atau kita hilangkan produksi unitnya hanya ada dua, satu S menyatakan C dan satu lagi C menyatakan D. Bagaimana cara menghilangkannya? Nanti bisa Anda turunkan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan C ini bisa kita gantikan dengan terminal apa? Ya, jadi S menyatakan C. Kalau kita perhatikan, C juga menyatakan D. Oke, kita perhatikan dulu. Kita lihat C menyatakan D. Si D itu menyatakan DD. Oke, D menyatakan DD. Oke. Nah, selanjutnya
C itu tadi dia punya C menyatakan EF. Oke, di sini E dan F. Oke, jadi C ini ya kita bisa gantikan si S menyatakan C menjadi S menyatakan EF dan S menyatakan DD. Paham ya? Jadi S menyatakan C ya itu kita ganti menjadi S menyatakan F, S menyatakan DD. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai EF dan nilai DD, S harus menurunkan C dan D. Ya, jadi untuk penghilangan produksi unit hanya yang ruas kirinya satu variabel dan ruas kanannya satu variabel. Nah, sekarang yang C menyatakan D. Kita lihat lagi, C menyatakan D itu bisa kita ganti D-nya menjadi DD. Jadi C menyatakan D bisa kita ganti menjadi DD. Jadi aturan produksi yang sudah kita hilangkan produksi unit, kita bisa mendapatkan aturan produksinya seperti ini. Baik, dua penyederhanaan ini kita bahas pada video ini. Selanjutnya satu lagi nanti penghilangan produksi MT, nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk pertanyaan, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan di forum maupun di grup WhatsApp. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran pada minggu ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.